Bismillah, assalamualaikum kawan. Nah, hari ini saya mau mengukur celah daripada ring piston ya, gap ring piston ya, dimana kita sering menemukan trouble ya. Nah, ini saya mau mengukur celah gap oli Sol GT ya 125, kode partnya 2PH. Nah, ini piston barunya. Nah, kawan, masih segel ya. Piston original ya, baru, sama ring pistonnya ini tuh. Nah, di sini saya akan memasangkan ring kompresi ya, ring kompresi 1. Saya akan menguji untuk celah kerenggangannya ini ya, yang disebut gap ya. Celah gapnya ini kita akan ukur. Nah, dia itu memiliki celah berapa ya, biasanya maksimalnya ini di 0,20 ya, 0,25. Nah, sekarang saya mau memakai 0,20. Nah, ini ring kompresi 1 saya ukur. Nah, di 0,20 dia nggak masuk kawannya. Nah, kita ukur menggunakan puller. Nah, sekarang saya mau mengukur di 0,15 ya. Nah, ini nol koma 15, harusnya ini masuk lah ya kawan ya. Nah, dia berada di 0,15 ya. Nah, untuk ring kompresi 2 saya akan ukur juga apakah dia mempunyai gap yang berbeda dengan ring kompresi 1 ya. Sekarang kita pasangkan, biasanya dia lebih besar ya, kadang berada di 25. Nah, ini saya di 0,25. Kita ukur celahnya menggunakan puller ini. Nah, nggak masuk kawan ya. Nah, 0,25 nggak masuk. Sekarang pakai 0,20. Nah, lihat. Nah, agak keset kawan ya, jadi agak keset nih, 0,20 agak keset, berarti 0,15. Nah, 0,15. Nah, iya masuk kawan ya. Jadi keduanya sama.
ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 itu mempunyai celah gap ring itu di 0,15. Nah, sekarang gini. Nah, ini biasa yang warnanya lebih cerah itu adalah ring kompresi 1 ya, yang paling depan ya. Nah, yang lebih hitam pekat ini bahannya biasanya baja ya. Ini adalah ring kompresi 2 ya. Terus kalau baru di ring seher ini biasanya ada tulisan ya, T1, T2, kalau K1, K2 gitu kalau di Honda. Nah, dia itu menghadapnya ke atas ya, ke depan. Karena apa? Kalau sampai terbalik ataupun ring hitam ini ditaruh di depan, takutnya muai ya. Terjadi pemuaian, terus gesekan, terus nggak bisa menyapu kotoran. Ring 1 ini menyapu kotoran daripada sisa pembakaran ya, dari ruang bakar. Makanya naruhnya dia di bagian paling depan ya, paling atas. Nah, untuk yang kedua ini dia itu menyapu oli ya. Terus posisinya juga jangan terbalik. Maksudnya begini, jadi kalau kita perhatikan, ini ring begini, ring kompresi 1. Nah, ini ring kompresi 2. Nah, kita perhatikan, kalau ini menggunakan kaca pembesar, ini akan jelas terlihat ya. Bentuknya itu seperti ini. Jadi ring kompresi 1 ini, nah ini tajam ya, ini sudut. Nah, ini tuh agak oval. Nah, ini dia itu berfungsi menyapu kotoran ya dari sisa pembakaran. Nah, kalau ini tuh sudut ya, lebih tajam. Makanya kalau kita usap, ini itu lebih tajam untuk bagian belakang ya daripada depan nih, dia agak oval. Nah, ini jadi ini tuh agak oval, terus ini agak oval. Nah, ini baru tajam ya. Ini kompresi 1, berarti yang paling depan. Nah, untuk ring kompresi kedua, dia itu tajam semua ya, tajam semua. Cuman bentuknya ini miring seperti ini. Jadi kalau kita tarik lurus seperti ini, nah ini itu dia itu miring. Jadi fungsinya dia itu menyapu oli. Kalau seumpamanya ini ring cacing, ring oli, ring cacing, nah dia itu menyapu oli. Jangan sampai dia itu naik ke ruang bakar. Nah, bentuknya itu, sudutnya tuh dia itu tajam semua. Untuk sini, nah ini. Nah, cuman ini dia itu lebih siku ya, lebih miring ya. Jadi fungsinya untuk menyapu daripada
uh, mencegah oli naik ke ruang bakar. Nah, berarti ini K2 ya. Jadi kenapa kita harus melakukan hal seperti ini? Maksudnya kenapa kita harus melakukan hal seperti ini? Karena kita takut terjadi trouble ya, masalah, seumpamanya ngeletek atau ngebul lagi ya. Karena turun mesin itu prosesnya sangat beresiko ya. Jadi kita harus teliti ya, daripada kita mengukur celah gapnya, terus cara pemasangan ringnya juga. Nah, untuk pemasangan ring piston diusahakan menyilang kawan ya, jangan kembar. Ada juga yang model X begini. Seumpamanya ini ring piston pertama satu, terus ring piston kedua celahnya di sini. Nah, ring piston ketiga seumpamanya di sini. Nah, ring piston keempat di sini. Kalau saya itu lebih ke begini ya, satu di sini, dua begini, nah tiga, terus empat. Jadi seumpamanya satu, terus satu celahnya di sini, duanya di sini, nah tiganya balik lagi ke sini, nah empatnya balik lagi ke sini. Jadi kalau saya seperti itu. Nah, bersilangan aja boleh ya kalau saya mah, tapi lurus aja, cuman silang ya. Jadi antara 1 dan 3 itu dia sama, terus 2 dan 4 itu sama juga gitu aja. Nah, terus kalau kita melihat ini itu ada titik api ya, berarti ini bawah. Nah, ini kelihatan coakan klep itu lebih besar, berarti ini in. Nah, ini X ya. Nah, ini ada titik apinya. Biasa kalau di Honda ada tanda panah ke bawah ya. Nah, terus kalau seumpamanya ini seperti piston-piston yang bahan ya, ataupun yang ininya sudah bubutan, kita bisa melihat seperti ini. Kita pasangkan pennya, lalu kita ukur. Nah, ini kita ukur seperti ini. Nah, ini terbaca 33 ya, 33. Nah, yang bawah ini biasanya lebih lebar ya. Nah, ini, nah itu, nah ini coba sekali lagi kita ukur. Nah, 32 ya. Nah, ini 33. Jadi untuk bagian yang X ini biasanya kalau kita ukur dari tengah ini, dia itu lebih tebal yang bagian X ya. Nah, jadi itu saja ya. Nah, kasus di motor ini itu adalah datangnya ke saya itu, dia itu mengganti seal transmisi ya, di bagian seal puli ya, di belakang ini. Nah, setelah itu selesai, jadi motor ini saya tes hidup. Waktu di tes hidup itu
kasusnya motor ini itu setelah hidup ada jeda 1 menit, tiba-tiba dia ngerik, langsung mogok ya, nggak hidup lagi. Nah, apa yang terjadi? Waduh, kata saya, ini motor pasti nggak ada oli. Saya buka oli, tutupnya itu benar kering kawan. Jadi motor ini setelah pergantian seal datang ke saya anggap selesai, saya hidupkan terus mati. Ternyata motor ini itu tidak ada olinya ya. Jadi alhasil nih sekarang saya mengganti blok ya. Karena apa? Blok yang lama itu sudah ngegot ya, sudah ada gotnya ya di bagian blok ini. Jadi terpaksa hari ini tuh saya mengganti blok ya. Jadi motor ini datang ke saya dengan olinya habis gitu aja. Cuman apesnya itu di saya. Karena kenapa matinya di saya gitu? Cuman ganti seal saya hidupkan, nggak oprek yang lain ya, tiba-tiba motor kehilangan kompresi. Nah itu, jadi sekian ya. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya mau melakukan perakitan ini.